Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rakyat RPT. Kali ini kita akan mereview dua barang di depan kita, yang dimana ini baru banget datang. Saya sudah nunggu dari lama ya. Dan saya juga belinya di 100 ribuan ya harganya. Nah, yang pertama di sini ada Litokala Li 500 yang saya beli harganya 195 ribuan, lagi diskon. Jadi ini barangnya masih baru tanpa adaptor. Kita buka dan ini dia hasilnya. Yang didapatkan adalah buku manual dari Litokalanya dan ada buku manualnya yang bahasa Inggris. Lalu dilanjut dengan unitnya sendiri, yaitu Litokala Li 500. Menurut saya packagingnya sudah oke. Dan dari feel dipegangnya sih barang premium ya teman-teman. Di pas saya juga buka, ini kokoh ya, solid, aman, ada QC testnya juga dan ada garansinya. Jadi dari tokonya memang udah menyediakan dari garansi, dan menurut saya build quality-nya bagus dan harga segini worth it lah untuk dibeli. Nah, jadi hanya itu saja perlengkapan yang di dalam dus Litokalanya sendiri. Kita akan tutup kembali dan kita akan lanjut untuk bagian Litokalanya. Nah, di belakangnya ini ada informasinya, ada input DC 12 volt, 2 ampere dan yang lain-lainnya. Jadi Litokala ini juga bisa dijadiin power bank kalau misalnya mati listrik. Dan di sini saya sediakan adaptor 12 volt 1,5 ampere. Cuma kalau saya sortin dia bisa sampai 4 ampere, 3 ampere, saya juga bingung ya. Jadi kita akan coba aja. Saya colokkan dulu kepada PLN dan lihat apa yang terjadi. Dan seperti ini tampilan utamanya, dan dia nol. Kalau nol ini itu belum ada baterai yang terhubung. Nah, itu ada out 5 volt yang kita bisa jadikan power bank. Lalu di sini saya coba mengambil dulu baterai 18650. Jadi menurut saya ini bagus ya untuk Litokalanya. Dan di sini ada beberapa baterai yang warna merah sudah saya tes sebelumnya menggunakan Litokala juga, dan ada baterai yang lain yang masih belum beberapa dites. Nah, di sini terlihat saya mendapatkan 1662 mAh dan 1536 mAh. Lalu ada yang 1510 mAh dan 1454 mAh. Nah, ini saya dapat baterainya dari bekas copotan baterai laptop. Menurut saya sih bagus ya, dari resistennya juga udah lumayan. Nah, di sini ada bekas baterai lampu emergensi nih. Apakah bisa Litokalanya mendeteksi atau enggak? Dan terdeteksi ya. Berarti kondisi baterai oke atau bagus. Dan di sini kebaca nilai resistennya 51 mAh dan karennya 500 mAh. Dan ada tulisan chargernya dan voltnya. Ketika kita tahan mode, maka kita bisa pilih charger, fast test atau normal test. Lalu untuk currentnya kita bisa setting hingga 1000 mAh atau 1 ampere. Jadi menurut saya udah oke untuk di Litokala. Dengan harga segini dapat banyak fitur yang lengkap. Nah, saya coba masukkan baterai yang kedua. Kita lihat ternyata resisternya 125 mAh. Jadi menurut saya sih baterainya juga udah jelek. Nah, bisa dilihat dari voltage-nya juga naik turun. Jadi kelihatan dari resistennya. Nah, lalu menurut saya juga memang kelihatan ya, ketika MR-nya besar maka baterai kualitasnya juga rendah, jika kecil maka kualitasnya tinggi ya. Nah, ini saya coba pakai baterai yang biru. Kita cek dapat 45 mAh. Nah, ini juga sama, kita masukkan baterai biru yang ngakunya 1200 mAh. Pas kita cek dapat 51 mAh. Nah, jadi kita lihat saja selama pengetesan. Nah, ini saya cabut dulu yang baterai bermasalah yang nggak mungkin dicek ya, karena udah error. Dan di sini ada bagian N.
bagian baterai ungu yang di nomor 4, dan ini juga ada selektornya ya, 1 2 3, dan menurut saya feel tekannya ini enak ya, jadi nggak keset atau apa ya, gimana ya maksudnya, nggak inilah macet. Dan saya juga pindahin ini baterainya, menurut saya kadang konek kadang enggak ya, mungkin gara-gara saya kurang pas masukin soketnya. Nah, di sini saya setting di bagian normal test, dan untuk currentnya saya di 700 mA. Nah, oke, karena sudah, kita akan singkirkan dulu. Nah, kita tunggu saja selama proses, dan dilanjut kita akan review bagian digital multimeter yaitu Zoyi ZT10-2A. Nah, kita buka boxnya seperti ini, dan saya belinya di harga 170 atau 80.000. Dan di sini terdapat termostat, lalu ada kabel jarumnya ya, sebutan bagi saya mah kabel jarum, dan ada unitnya, dan di situ ada buku manual, cuman males baca ya sayanya. Kita tutup aja, dan multimeternya dibungkusi dengan penutupnya, dan seperti ini tampak multimeternya, ternyata kecil. Dan jika kalian membelinya pasti bakal dapat baterai. Di sini tinggal kalian buka belakangnya, lalu cabut baut yang di belakang itu yang satu, masukin baterai bawaannya. Nah, di sini ada selektor auto yang saya sangat suka ini, itu karena ada auto. Lalu dilanjut ada bagian volt, resisten, yang lain-lainnya lah. Jadi menurut saya lumayan lengkap bagi saya. Nah, lalu kita lihat, menurut saya udah build quality-nya udah bagus. Kita cek bagian kabel jarumnya. Ternyata di sini lumayan panjang ya kabelnya. Di saat saya tes malah lampunya jatuh ya. Jadi pas saya cek kabelnya sekitar kurang dari 1 meter sih. Kurang dari 1 meter, paling di 60 atau 50-an senti mungkin. Lalu di sini juga ada pelindungnya tentunya, jadi lebih aman. Dan untuk comnya ini atau yang kabel hitamnya ini kita hubungkan ke tengah atau com. Dan yang kiri ini buat 10 ampere buat ngetes arus, dan yang kanan ini untuk beberapa resisten atau semuanya lah untuk mendeteksi volt, resistor, microfarad, elko, yang lain-lainnya. Nah, kita hubungkan ke bagian kanan. Nah, lalu seperti ini tampaknya. Menurut saya sih dari build quality kabelnya udah oke. Kita singkirkan dulu untuk pelindungnya dan termostatnya. Dan di sini kita coba pakai baterai yang tadi yang busuk ya, yang rusak. Kita mode auto, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata tegangan baterai di 3,340 volt. Nah, kita coba angkat dulu, kita cek ulang. 3,339. Dia ada perbedaan dikit. Nah, ini yang bagusnya 4,131 milivolt ya, sorry. Dan menurut saya enaknya auto ini kita nggak usah switch lagi, jadi tidak ada yang namanya kejadian kebakar ya gara-gara lupa setting DC ke AC, karena saya dulu pernah menggunakan yang analog sama digital kebakar ya. Nah, di sini udah saya sediakan skop kontak dari PLN AC 220 volt. Nah, kita coba cek di auto ini dan kedeteksi 223 jadi 223 volt. Kita ini kabelnya agak longgar ya. Nah, kedetek 223,2, dan itu juga ada lambar petir dan ada tanda AC-nya juga, jadi kita dapat tahu apa yang kita sedang ukur. Nah, lalu di selanjutnya kita coba selektor di HZ. Jadi HZ-nya ini kita bisa melihat frekuensi berapa yang digunakan oleh PLN. Nah, di sini kebaca 16, 20, 13, asa ngaco, saya juga bingung ya di 42, di 15,22. Jadi saya juga bingung ya tampaknya, apakah memang saya salah pemakaian atau memang nggak paham ya pemakaiannya, jadi kayak ngaco gitu. Tapi menurut saya ya sudahlah, mungkin sayanya yang nggak benar kali ya. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini saya coba ke selektor auto, lalu saya pindahkan ke volt. Nah, di volt ini ada persen HZ, dan di kanannya ini ada tombol select dan NCVI. Nah, kita bisa select jadi HZ ya, dan kebaca 50 HZ untuk PLN-nya, dan ada persennya juga kebaca, dan di sini bisa nge-volt DC dan AC. Nah, ini sekarang AC. Lalu lanjutnya lagi ada bagian MF atau milivolt dan temperatur. Nah, ini saya coba untuk mengecek baterai yang tadi yang ampas bagian milivoltnya. Oke, ternyata agak error juga ya kalau pakai baterai yang ampas itu. Nah, kita coba cek. Oke, tampaknya kabelnya agak kurang benar ya, atau memang terlalu besar voltnya kali ya. Nah, di sini saya akan coba pengetesan yang lain. Jadi ada suhu bagian AC. Nah, ini Celsius ya, ada Celsius. Nah, saat ini ruangan saya di 20,26 Celsius, dan ada Fahrenheit-nya juga 78. Jadi di dalamnya juga udah ada termostat. Nah, kita coba nih pakai termostat yang eksternal nih, yang bawaannya. Nah, ini masih dibungkus juga, tinggal dikeluarkan seperti ini. Nah, ini untuk yang hitamnya ke COM dan yang positifnya ke yang kanannya ya. Nah, ketika sudah dikonekin, maka udah otomatis ke detect ya. Saya coba pegang termostatnya dan naik ya suhunya. Suhunya juga mulai naik. Nah, kita tes menggunakan solder yang panasnya 310 Celcius. Kita lihat apa yang terjadi jika kita dekatkan ke sensornya. Dan bisa dilihat naik terus menerus dari 200 naik ya. Jadi saya cukup di 200 saja pengetesannya, lalu saya cabut kembali. Nah, lalu kita masuk ke mode lainnya. Di sini ada resistor atau ohm. Jadi dapat mendeteksi dioda, kabel putus, mikrofarad, elko, atau yang lain-lainnya. Nah, di sini saya ngambil komponen terlebih dahulu. Jadi di depan saya ini udah disiapkan sebuah elko. Jadi ini elko yang tipenya 25 volt 470 mikrofarad atau UF. Ya, lalu di sini juga ada resistor 1 kilo ohm, lalu ada resistor 20 kilo ohm. Ya, ini fokus. Oke. Lalu di sini juga saya sediakan dioda 14N007, intinya 1 ampere kalau nggak salah. Nah, lalu kita colokkan ke COM, lalu yang positifnya bagian kanan. Kita coba untuk selektor di auto modenya. Kita coba di resistor nih. Dan terbaca 1,190. Jadi bisa dianggap 1 kilo ohm. Jadi 10 itu 1 kilo ohm, dan ini kita cek ya sudah di 20 kilo ohm, di 19 ohm ya, meleset dikit juga nggak masalah, tapi udah overall oke. Dan kita coba cek diodanya sendiri, terbaca normal ya di 644. Lalu coba kita balikan apa yang terjadi di 22 sekian. Nah, lalu di sini ada elko, kita hilangkan dulu muatannya karena takut merusak multimeternya. Kita coba pakai mendeteksi, dia agak ngaco duluan ya. Saya juga bingung kenapa bisa ngaco. Kita coba select ya. Nah, kita select, dan sekarang di mode elko. Di mode dioda kita tes. Oke, normal. Sekarang di bagian elko ya, mikrofarad, kita coba tekan. Kita tempelkan jarumnya, lalu kita tunggu, dan hasilnya pun bakal muncul ya. Nah, ini saya bingung kenapa layarnya blank. Coba saya lagi, dan ternyata ada prosesnya, jadi harus nunggu dulu. Nah, terbaca nih 407,97, dan ini udah bagus ya elko-nya ya, berarti kapasitas oke, masih baru. Dan di lanjutnya nih ada bagian selektornya juga kan. Nah, lalu di sini ada bagian HZ dan persennya yang seperti tadi. Lalu di sini ada ampere, bisa AC DC ya tampaknya. Nah, di sini saya akan ganti bagian soketnya
karena jika menggunakan jarum seperti ini susah buat pengetesan. Jadi di sini saya bakal sediakan, nah seperti ini. Ini saya sudah siapkan seperti jepit buaya dan menggunakan kabel yang lebih tebal lagi. Jadi kuat untuk menghantarkan ampere yang besar. Nah, ini positifnya kita colok ke bagian kiri dan negatifnya ke kom. Nah, di sini saya sudah siapkan lampu panel surya yang kita bikin DIY sebelumnya. Nah, di sini saya coba cabut untuk jalur baterainya. Kalian bebas ya, mau bagian positif, negatif, bolak-balik pun nggak masalah. Asal jangan short ya atau konslet ya intinya gitu. Nah, di sini saya hubungkan positifnya ke baterai, negatifnya ke lampu. Dan lampu start ternyata menghabiskan 2 ampere lebih. Jadi ternyata untuk lampunya ini menghabiskan 2 ampere lebih. Mode strobo di 2,40 mA terdeteksi ya. Nah, di sini saya nyoba untuk strobonya saja hanya mengambil hampir sekitar 300-an mA. Dan ini kita coba paling redup di 0,54 mA ya. Di sini juga ada selektor bagian miliampernya, kita coba lihat dan berfungsi ya. Untuk miliampernya juga kelihatan. Oke, kita akan sambungkan dulu ke posisi semula. Jadi menurut saya sudah sangat oke banget untuk multimeternya, dapat mendeteksi ampere yang lumayan akurat menurut saya. Nah, ini terlalu silau, saya kecilkan dulu. Nah, oke. Jadi seperti ini untuk menambahkan di bagian merek Zoe JT102A nya, ini bagian multimeter yang saya suka, ada autonya dan di situ yang biru ada hold ya. Oh ya, dan ada fitur lagi yang itu yang namanya NCV. NCV ini ketika kita tahan 3 detik, dia bakal ada tulisan EF. Jadi dia bisa mendeteksi adanya kebocoran listrik, bukan kebocoran listrik, mendeteksi adanya aliran listrik. Kita dekatkan, maka sinyal semakin kuat dan bunyinya juga ketika agak jauh bunyinya juga kecil ya, dan sinyalnya juga lemah. Jadi saya sudah multifungsi dengan harga di 100 ribuan ini sudah cocok dan worth it untuk dibeli. Dan kita lihat bagian litokalanya ternyata ada yang udah beres di charger. Kita mau ubah dulu ke mode normal test, dan di sini bagian baterai nomor 4 terdeteksi 8, udah di 90 mAh ya dengan resisten 5 Nah, ini awalnya saya pakai modul yang Zoe apa gitu ya, intinya udah kecatet di 0,216 Ah. Nah, kita lihat pakai litokala dan hasilnya berapa gitu. Oke teman-teman, sekian itu saja sih menurut saya. 2 produk ini menurut saya sih cocok untuk kalian beli bagi pengguna hobi atau yang lainnya. Dan untuk multimeternya udah cocok banget, apalagi ada fungsi otomatiknya. Lalu di Litokala-Li 500 ini sudah cukup banget untuk mencharger semua baterai. Nggak semua baterai juga sih, ada beberapa jenis baterai yang support ya kepada Litokala. Menurut saya overall semuanya bahan build quality bagus, premium. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga awal dari akhir. Semoga teman-teman bisa membeli barang impiannya. Oke, sekian, terima kasih. Saya dari Rakyat RBT izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.